Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita awali kajian kita di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah karena Allah kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang sebelumnya kalau saya tidak keliru ya, kita telah membahas tentang syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayamum. Syurutut tayamum wal asbab al-mubihah lahu. Ini sudah semuanya, ada 6 kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga tentang mubtilatut tayammum, tentang pembatal-pembatal tayamum. Qala al-musannifuna rahimahumullah, berkata penulis yang semoga mereka dirahmati oleh Allah. Jadi penulis kitab ini Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitabi wa Sunnah ini adalah sekumpulan para ulama. Jadi tidak satu orang, Pak. Nukhbatun minal ulama, sekumpulan para ulama. Pembatal tayamum sebagaimana pembatal wudu. Li'anna tayammuma, karena tayamum itu badalun anil wudu, pengganti dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdali, dan yang namanya pengganti maka dia ya seperti atau memiliki hukum seperti yang digantikan. Jadi kan tayamum menggantikan wudu, sebagaimana hukum wudu demikian juga hukum tayamum. Nah, segala yang membatalkan wudu itu pula yang membatalkan tayamum. Karena tayamum itu badal atau pengganti anil wudu, dari wudu. Wa kadzalika tayammumu anil hadasil akbar. Demikian pula tayamum dari hadas besar. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan hadas besar juga batal tayamum kita. Misalkan kita habis tayamum tiba-tiba, mohon maaf ya, kita melakukan hubungan ya suami istri misalkan ya, maka secara otomatis tayamum yang telah kita lakukan tadi batal karena hadas besar. Kemudian pembatal yang kedua, wujudul ma'i, adanya air. Jadi kalau seandainya kita bertayamum karena tidak ada air, ketika telah ada air maka tidak sah tayamum, karena tayamum itu hanya pengganti, karena hukum asalnya adalah berwudu. Atau ketika sudah sembuh, air ada, namun dia tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit. Ketika dia sudah mampu untuk menggunakan air, sudah hilang penyakitnya, maka kembali kepada hukum asalnya, dia
harus mengangkat hadas kecil dengan berwudu. Demikian juga mandi wajib, hadas besar. In kana tayammumu li'adamihi, apabila tayamum disebabkan tidak adanya air tersebut, maka tatkala adanya air maka batal tayamum, kembali kepada hukum asal bersuci dengan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza wujidatil ma'u, apabila didapati air, fa'amsahu basyaratak, fa'amsihi basyarataka, maka ya basahilah kulitmu, maksudnya gunakanlah air kalau seandainya didapati air. Wa qad taqaddama, dan telah berlalu pembahasan tentang ini. Fa'amsihi, ya, dari amsa yumsi, ya. Kemudian yang ketiga, zawalul uzur alladhi min ajlihi syuri'a at-tayammumu min maradin wa nahwihi. Zawadul uzur, hilangnya alasan untuk bertayamum itu, yang karena sebab alasan tersebut disyariatkan tayamum, baik disebabkan karena sakit dan yang semisalnya. Jadi kalau seandainya uzur sakitnya sudah hilang atau uzur yang lainnya, ya, maka ketika uzurnya sudah tidak ada lagi, maka kembali kepada hukum asalnya. Nah, seperti tidak ada air kan uzurnya, tidak bisa menggunakan air kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi itu Pak ya, 3 pembatal tayamum tadi. Jadi kita ulangi lagi. Pembatal yang pertama adalah segala yang membatalkan wudu. Segala yang membatalkan wudu berarti dia membatalkan tayamum juga. Kemudian yang kedua, apabila ada air, kalau sebab tayamumnya karena dekati air. Kemudian yang ketiga, hilangnya uzur, kalau sebab tayamumnya karena ada uzur. Air ada, tapi dia punya uzur kena sakit, sehingga dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat. Qala, berkata penulis rahimahullah, al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat, sifatut tayammumi. Sifat ini kalau dalam bahasa kita Pak, bukan sifat kayak karakter orang, enggak. Kan sering kita bingung, sifat dengan istilah Arab dengan istilah Indonesia beda. Kalau sifat dalam istilah Indonesia identik dengan karakter, ya kan? Kepribadian. Sifat orang itu rakus, pelit. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, sifat itu umum maknanya. Bisa memang sifat, namanya sifatul khuluqiyah. Khuluq itu jamak dari akhlak. Ya, akhlak itu kan karakter. Ada juga namanya sifatul khalqiyah, sifat terkait dengan fisik. Ini sifat juga. Ya, seperti sifatnya hidungnya mancung, itu sifat kalau dalam istilah Arab. Juga sifat itu tata cara, kaifiyah. Maka ada kitab judulnya Sifatu Salatin Nabi, sifat salat Nabi. Sifat di situ artinya bukan karakter kayak sifat manusia, enggak. Maksudnya tata cara gitu. Nah, jadi di sini juga itu judulnya pembahasannya Pak. Sifatut tayammum, tata cara tayamum itu maksudnya. Iya. Wa kaifiyatu, ini kata lainnya adalah kaifiyah. Kaifiyah itu artinya bagaimana caranya kan, cara, tata caranya lah kalau bahasa kita. Wa kaifiyatuhu, dan tata cara tayamum tersebut ini an yanwiya, yang pertama niat tentu di hati Pak. Karena ulama sepakat ijma' ini an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu ibadah hati, bukan ibadah qauli atau fi'li, bukan ibadah ucapan atau perbuatan. Yang namanya ibadah hati Pak, jangan diucapkan. Sebagaimana ibadah qauli, ucapan tidak cukup di hati saja. Contoh, kita membaca takbir,
Batal Pak, tidak sah takbiratul ihram itu hanya di hati aja. Tidak, karena memang dituntut ibadahnya qauliyah. Harus dilafazkan, lafziyah. Harus kita Allahu Akbar. Demikian juga ketika kita baca Al-Fatihah, harus dilafazkan. Alhamdulillah, walaupun kita sirkan ya kan, hanya kita yang dengar. Alhamdulillah, tapi harus dilafazkan. Sehingga ini yang menyebabkan Pak sebagian imam-imam kalau sholat sirriyah atau sholat yang diam itu cepat sekali. Ternyata ada teman kita yang nanya, Pak, Bapak bacanya kayak mana Pak? Cepatnya yang sholat Bapak. Coba Bapak baca Al-Fatihah. Oh, saya di hati aja katanya. Ya karena zuhur itu kan kita lapar katanya. Lah capek kerja, pantasan Bapak tuh kilat nian. Allahu Akbar. Katanya kan Allahu Akbar cepat nian. Rupanya Pak tidak dilafazkannya. Giliran niat dilafazkannya nian gitu. Ya kan? Usolli fardal maghribi ya kan? Salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau menurut saya kurang lengkap Pak, sebutkan nama masjidnya, fi Masjidi Al-Kautsar misalnya. Nah, sebutkan nama tempatnya, jam berapa, sebut semuanya Pak, jumlah makmumnya ya kan, bi'adadi makmumin, dengan jumlah makmumin. Nah berapa kira-kira? Isrina nafaran, 20 orang. Wah, tidak jadi sholat Pak disebut semua, karena tidak ada tuntunannya seperti itu. Ya kan, repot kalau seperti itu Pak. Karena itu bukan niat. Niat itu yang di hati yang niat. Walaupun kita nggak ngomong, tapi sudah kita tanamkan dalam hati kita, itulah yang niat itu. Nah, aneh sebagian orang Pak ya, pas yang harus dilafazkan tidak dilafazkannya, ya kan? Pas yang harus tidak boleh dilafazkannya kan terbalik. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara tayamum yang pertama kita niatkan ya Pak ya, an yanwiya, diniatkan. Thumma yusammi, kemudian baca tasmiyah. Tasmiyah beda dengan basmalah. Kalau basmalah versi full lengkap. Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kalau ini enggak. Kalau tasmiyah bismillah aja. Bismillah udah. Jadi tata cara tayamum kita niatkan dalam hati untuk mengangkat hadas apa misalkan. Tayamum dari hadas kecil, niatkan dalam hati kita mengangkat hadas kecil. Tayamum dari hadas besar, kita niatkan dalam hati kita mengangkat hadas besar gitu. Kemudian habis itu kita baca bismillah, udah itu tasmiyah. Kemudian wa yadribul ardha biyadayhi, kemudian dia pukul ya bumi atau tempat debu yang dia akan gunakan untuk tayamum itu Pak, dengan kedua tangannya gini. Gini Pak ya. Jadi dalam hati bismillah ya. Bapak ke dinding misalkan, debu yang ada di dinding misalkan tidak ada tanah ya kan. Nah, gitu caranya Pak. Darbatan wahidah, satu kali darab saja, satu kali pukul saja. Thumma yanfakhuhuma, yanfakh itu ditiup, au yanfadhuhuma sama ya, yanfukh itu, yanfudh itu sama, yanfukhuhuma au yanfudhuhuma itu sama, ditiup. Thumma yamsahu bihima wajhahu, kemudian dengan dua tangan yang sudah ditiup, dipukul, ditiup, kemudian diusapkan kepada wajahnya, wayadaihi, dan kepada kedua tangannya, ila raskhain, kepada ini, itu namanya raskhun itu ini ya, pergelangan tangan aja, udah satu kali aja, tidak sampai siku Pak. Kalau siku ini wudu ini, ilal marafiq ya, itu hanya wudu. Li hadis Ammarin ya, berdasarkan hadis dari Ammar ya, dari Ammar yang telah kita bahas juga nih ya. Wa fihi, dalam hadis itu dijelaskan tata cara tayamumnya Rasul. At-tayammum, Rasul bersabda sallallahu, at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum itu kata Rasul satu ya, pukulan aja, kemudian ditiup untuk wajah dan kedua ya, kedua tangan, telapak dan punggung. Telapak masuk gini Pak. Semuanya udah sampai pergelangan aja, tidak sampai siku. Ini fa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ard.
Jadi Rasulullah itu tayamum beliau pukulkan dengan telapak tangannya satu pukulan ke tanah. Thumma nafadhaha, kemudian ditiup. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi, kemudian beliau ini kan dulu ya, ini namanya dhahar. Dhahar kaf itu Pak, ini punggung telapak tangan. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Wa dhahru shimalihi bikaffihi, kemudian punggung tangan kirinya ya dengan tangan kanan gitu ya. Thumma masaha bihima wajahu, kemudian setelah itu beliau usap ya wajahnya. Jadi tata caranya ada dua Pak. Boleh wajah dulu, setelah itu tangan, boleh juga tangan dulu, setelah itu wajah. Kedua-duanya boleh. Nah, tapi kalau wudu enggak, harus ada wajah dulu Pak. Udah boleh tangan dulu habis wajah kalau wudu enggak. Tapi kalau tayamum boleh wajah dulu yang diusap, setelah ditiup ya, dipukul, tiup wajah dulu, habis itu tangan, boleh juga tangan dulu habis itu wajah. Nah, dua-dua itu sahih ya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya pembahasan tentang tayamum berakhir ya, setelah kita bahas tadi tentang tata cara tayamum. Sekarang kita masuk bab yang ke-7 dalam kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullah, al-babut tasi'u, bab yang ke-9, maaf, bab yang ke-9 ya. Yang tadi bab yang ke-8, bab yang sebelumnya. Ini bab yang ke-9 dalam kitab Thaharah. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha, tentang masalah najis-najis dan tata cara mensucikan najis tersebut. Wa fihi masailu, dalam bab yang ke-9 ini ada beberapa poin permasalahan yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, ta'rifun najasati wa nau'aha. Ta'rif atau definisi pengertian dari najis dan dua jenisnya. Nau'aha, asalnya nau'ani ya, karena dia mudhaf dihilangkan nunnya. Nau'aha, jadi ada dua jenis najis. An-najasatu, yang dimaksud dengan najis adalah hiya kullu ainin mustaqdaratin amara syari'u bijtinabiha. Jadi najis itu adalah setiap ain di sini Pak yang kelihatan dengan mata. Maka diambil dari kata ain, itu artinya mata. Jadi segala yang ada zatnya, yang ada bentuknya, yang kelihatan dengan mata. Mustaqdzirah, yang jijik atau yang menjijikkan. Tapi ukuran jijik di sini Pak tentu syariat, bukan menurut manusia masing-masing. Nah, jadi ukuran najis tidak najis itu Pak berdasarkan syariat, dalil, bukan menurut pendapat perasaan masing-masing manusia. Karena beda-beda manusia. Menurut sebagian orang tai hidung itu jijik kan gitu. Kalau menurut yang lainnya biasa aja tai hidung kan gitu. Apakah tai hidung itu najis? Apakah jijik menurut syariat? Tidak. Maka tai hidung, tai telingo bukan najis hadirin. Walaupun menjijikkan oleh manusia bagi sebagian orang. Karena tidak ada dalil dari agama kita mengatakan tai telingo najis, tidak ada. Atau ludah jijik orangnya. Karena kalau kita diludahin orang marah kita. Karena itu penghinaan kan gitu. Tapi ludah itu sendiri apakah najis? Tidak. Nah, kecuali nanti iya, berak atau kencing, itu tentu najis. Wahia nau'ani, dan najis itu ada dua jenisnya. Awalan, yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun, najis yang kelihatan dengan mata, atau najis yang sejati, najis yang hakiki, yang kelihatan. Wa hiya allati la
tutharu bihalin li'anna ainaha najisatun kaurausil himari wad dami wal bauli. Wahyallati, jenis najis seperti ini adalah yang la tutharu, tidak bisa disucikan dengan keadaan. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa disucikan dengan keadaan ini, Pak? Dia tidak bisa suci sendiri, harus kita sucikan dia. Nah, beda nanti dengan najis anak kecil, ya, yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi kalau seandainya tidak lagi ada baunya, ya kan, tidak hilang baunya, mungkin karena sudah mengering gitu. Nah, itu dia bisa suci karena keadaan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dari najis ainiyah ini atau hakikiyah ini? Diberikan contoh oleh beliau di sini seperti kotoran keledai. Ya. Keledai itu najis, ya. Terutama keledai perihalaan, ya. Peliharaan gitu ya, yang dipelihara. Nah, itu. Karena kalau keledai liar itu ya halal dimakan, Pak. Nah, ada istilahnya himar al-ahli, ada himar al-wahsh. Kalau keledai liar seperti zebra itu halal. Tapi kalau himar, ya, keledai yang dipelihara orang seperti orang Arab, itu haram. Sehingga taiknya pun haram. Karena dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali, yang bahwasanya kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan, maka kotornya tidak najis, maka boleh dijual belikan. Tapi kalau yang najis, Pak, tidak boleh diperjual belikan. Ya, seperti tai manusia, ya. Sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis, maka hasil jual belinya pun tidak boleh. Seperti babi, ya. Babi itu najis, haram. Apakah hasil dari jual beli babi itu halal? Tapi Ustadz, babi itu bukan untuk dimakan, saya jual, Ustadz. Tapi untuk dibuat pupuk kompos, katanya. Nah, bagaimana hukumnya, Pak? Tetap haram juga. Walaupun tidak dimakan, sesuatu yang haram, najis, ya, keuntungannya, harga yang didapat dari jual belinya itu juga haram. Itu kaidahnya, Pak. Segala yang haram, ya, maka hasil jual belinya juga haram. Nah, kecuali, ya, ada juga pengecualian, Pak, ya, sesuatu yang memang ada manfaatnya bagi manusia, ya. Artinya kalau tidak ada diperjualbelikan, beli itu akan menimbulkan dampak kemudaratan terhadap perkembangan, ya, ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Apa contohnya kira-kira, Pak? Contohnya menjual tikus untuk percobaan. Kan tikus kan najis, ya kan, haram. Tapi ulama membolehkan kalau memang ada kemaslahatannya. Nah, karena kalau tidak ada tikus, Pak, susah orang nanti, ya kan, untuk melakukan eksperimen. Karena kata ahli biologi dan ahli tentang ilmu makhluk hidup itu, Pak, anatomi tubuh tikus itu katanya hampir mirip dengan manusia. Makanya mereka tuh kalau menemukan sebuah obat, ya dicoba ke tikus dulu. Kalau aman, nah itu bagus dia. Ada teman kita, ya kan, yang teman kita juga, beliau lulusan farmasi. Beliau itu punya teman atau siapa gitu, Pak, ya, menyuntikkan penyakit kepada tikus percobaan itu. Banyak penyakit lah, ya kan, sakit tikusnya kan. Akhirnya dikasihnya tomat. Setiap hari tikusnya dikasih makan tomat. Ternyata dengan izin Allah, ya, beberapa
bulan setelah itu tikusnya sehat lagi. Maka beliau simpulkan tomat itu bagus. Nah, gitu ya. Karena sudah dicoba lewat tikus. Jadi ada kemaslahatan dengan tikus itu. Maka ada ulama yang membolehkan khusus tikus, Pak ya. Kalau yang lain enggak ya. Tai misalnya enggak boleh gitu. Iya. Iya. Kan ada masalahnya juga tai Ustaz ya. Kan masih banyak pengganti tai yang halal. Contoh tai kambing ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi najis ainiyah ini adalah darah. Iya, darah itu najis, Pak ya. Kemudian baul, kencing, termasuk berak. Kalau disebutkan kencing berarti berak, dan juga nanah. Nanah itu kan berasal dari darah yang telah membusuk. Jadi nanah itu darah itu. Namun darah yang sudah membeku, membusuk ya kan, bernanah lagi, itu najis juga nanah itu. Dan muntah. Iya. Kemudian yang kedua, jenis najis yang kedua, najasatun hukmiyatun, najis secara hukum. Ya, secara kasat mata enggak kelihatan gitu ya. Tapi secara ya maknawi, secara makna dia hukum. Wahya amrun i'tibariyun, dia adalah perkara i'tibari. Perkara i'tibari itu artinya sesuatu yang ada secara sifat namun fisiknya tidak ada. Itu maksudnya, Pak. Yaqumu bil a'dha, yang ada pada anggota tubuh. Wa yamna'u min sihhati shalah, dan najis jenis ini menghalangi sahnya salat yang kita lakukan. Wa yashmalu, dan mencakup al hadats al asghar, hadas kecil, alladzi yazulu bil wudu, yang bisa hilang dengan wudu, kal ghaiti, seperti berak. Jadi habis berak orang, Pak ya. Habis berak orang tuh walaupun najis hakikiyahnya sudah kita cebok dengan istinja ya kan, tapi kita masih ada najis kita, yaitu hadas kecil, dan dihilangkan najis berupa hadas kecil itu dengan berwudu. Itu namanya najis yang sifatnya hukmi, itu bukan aini. Kalau aini kan ada bendonya, kalau ini tidak ada bendonya, tapi dia ada sifat menghalangi untuk melakukan ibadah kan gitu. Wal hadasil akbar, dan hadas besar, alladzi yazulu bil ghusli, yang hilang dengan diangkat dengan mandi wajib, kal janabati, seperti mimpi basah atau bertemunya dua, mohon maaf, kemaluan. Jadi walaupun tidak sampai keluar, Pak, mohon maaf ini harus kita bahas juga ya, untuk mengulang saja ilmu kita ya. Jadi kalau seandainya ya khitan ya, kemaluan laki-laki, Pak ya, zakar laki-laki itu ya bertemu dengan yang perempuan, Pak, itu walaupun tidak keluar gitu ya, tidak keluar maninya, tetap dia telah berhadas besar. Jangan Bapak, kan tidak keluar Ustaz gitu ya, tetap, Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena Nabi mengatakan apabila bertemu dua khitan, idzal taqa al khitanan kan gitu. Apabila bertemu dua kemaluannya, wajibal ghusl, maka wajib mandi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang Allah muliakan. Tapi ada ukuran yang dijelaskan oleh ulama fikih, Pak ya. Minimal, ada batasan minimalnya. Tapi kalau hanya menempel tidak masuk ya enggak. Cukup dia wudu aja kan itu ya. Sebatas apa batasan minimal itu? Sebatas hasyafah. Hasyafah itu, Pak, kepalanya sudah terbenam gitu ya. Walaupun tidak semuanya tenggelam. Sebatas itu ini kan ilmu yang mesti kita pelajari juga, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas juga oleh ulama fikih, Pak, kalau kita baca tentang fikih munakahat itu ya, secara detail gitu ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal aslul ladzi tuzalu bin najasatu wal ma. Asal yang dengannya dihilangkan najis itu adalah air. Jadi air, ya, hukum asalnya dengan air, Pak. Pokok mekanisme inti untuk menghilangkan najis itu air. Fahwal aslu, maka dialah asalnya. Fit tathhir, dalam bersuci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum, dan Allah menurunkan atas kalian, minas sama'i, dari langit, ma'al liyutahhirakum bih, air untuk supaya Allah mensucikan kalian dengan air itu. Jadi berdasarkan air ini, ya, mekanisme atau alat dasar untuk menghilangkan najis itu adalah apa, Pak? Air. Ya. Wahya ala salasati aqsam. Sekarang najis itu, Pak, dibagi menjadi 3. Kalau jenisnya kan ada 2, Pak, ya. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau pembagiannya ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah najasatun mughalladhatun, najis besar, najis berat, kan. Mughalladhah itu artinya yang berat. Nah, contohnya adalah wa najasatul kalbi, ya, seperti najis anjing, lu'abul kal, jilatan anjing. Wa ma tawallada minhu, dan yang, ya, dan turunan dari najis apa itu, ya, najis anjing, seperti najis babi juga. Nah, itu najis mughalladhah itu. Najasatun mughalladhatun, itu najis besar, najis berat gitu, ya. Dan apa yang lahir darinya kan itu. Kemudian ada najis mukhaffafah. Najasatun mukhaffafah itu artinya ringan. Wahia najasatu baulil ghulamil ladzi lam ya'kulit ta'ama. Dia adalah najis kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, yang masih menyusui susu ibunya. Kemudian yang ketiga, najasatun mutawassitatun, najis pertengahan. Wahia baqiyatun najasat, yaitu najis yang lain, ya, selain najis berat dan najis ringan, ya, kal baul, seperti kencing. Nah, jadi kencing itu, Pak, termasuk kata ulama kita najis mutawassithah, pertengahan. Wal ghaid, dan berak, wal maitah, dan bangkai. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, jadi ini, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah masuk kepada bab tentang najis. Nah, jadi sudah kita pahami, Pak, ya, makna najis, jenis dan pembagiannya. Ini sudah kita, ya, pelajari, ya. Dan hukum asal untuk membersihkan najis itu dengan apa? Dengan air. Seperti dalil yang kita sebutkan tadi, surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, karena mengingat waktu, Pak, ya, sudah jam 8 lewat ini, ya. Barangkali, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.